Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa tada bihadi wa da'a bi da'wati ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil hadratul mukarramin, para asatid, para ustadzat, guru-guru, para sepuh bini sepuh, masyarakat muslim Indonesia di Prefektur Gunma dan sekitarnya. Organisasinya namanya M3, IM3, I-nya Ikatan Majelis Muslimin Muslimat. Masya Allah, Ikatan Majelis Muslimin Muslimat. Ini ada sponsornya nggak? Dari Indosat Uridu. Soalnya pakai nama yang sama. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kehadiratullah. Meskipun saya terutama sebelum pandemi cukup sering ke Jepang, ini untuk pertama kalinya ke Gunma. Dan alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan teman-teman semuanya di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh kebersamaan, keakraban, saking akrabnya, dekat sekali begitu ya, satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang akan datang, Allah anugerahkan untuk IM3 nantinya, siapa tahu bisa meletakkan tonggak dakwah di Gunma dengan membangun masjid, insya Allah. Barokah buat teman-teman IM3 semuanya. Bukan kita yang berhajat punya masjid, bukan cuma kita. Tapi ini kalau kita serahkan pada Allah maka menjadi hajatnya Allah. Kalau sudah hajatnya Allah maka Allah maha kuasa, maha kaya, maha mampu insya Allah untuk mewujudkan. Kita sekedar menjadi wasilah alatnya Allah, dan karena itu insya Allah kebagian pahala. Alhamdulillah. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang istimewa ini kita berhimpun menyambut satu bulan yang sangat istimewa. Satu bulan yang merupakan intinya inti, core of the core, dari bulan-bulan mulia yang Allah sudah tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi, di mana Dia Jalla wa'ala dalam surat Taubah ayat yang ke-36 menyatakan bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan mulia. Bulan mulia itu dijelaskan oleh Nabi SAW, yang 3 kumpul, yang 1 menyendiri. Yang kumpul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang menyendiri Rajab. Loh, kalau Ramadan beda lagi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka yang disebut bulan mulia ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim memberikan beberapa keterangan kemuliaannya itu, antara lain semua amal ibadah di bulan-bulan ini dilipat gandakan 2 kali oleh Allah. Lalu nanti Al-Quranul Karim turun kepada Nabi Muhammad SAW
maka Ramadan nyodok. Ramadan loncat. Dari semula dia tidak termasuk bulan haram, menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulu semua bulan. Dengan kemuliaan karena Al-Quran. Maka kata para ulama, memang asbabnya itu Quran. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka tadi saya senang sekali dibacakan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Bisautin jamil. Masya Allah. Nikmat sekali. Karena Quran itu apa saja yang nempel sama dia jadi mulia. Dulu Ramadan bukan apa-apa. Begitu Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Malam diturunkannya Al-Quran namanya Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini yang sering salah paham. Lebih baik daripada 1000 bulan itu tidak sama dengan 1000 bulan. Karena lebih baiknya daripada 1000 bulan itu bertingkat-tingkat. Ada yang 1001, 1010, 1100, 11.000, 110.000, 110 juta, 110 miliar. Tidak terbatas di sisi Allah. Jadi kalau ada orang dapat keutamaan Lailatul Qadar, itu ada yang dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata karena minimalis, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau mau dapat Lailatul Qadar minimalisnya itu sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, meskipun antara isya dan subuh tidur terus, nggak apa-apa. Itu sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi 1000 lebih sejam. 1000 lebih sedikit gitu. Tapi ada yang mendapatkan 1000 lebihnya itu tidak terbatas. Malaikat yang paling mulia itu malaikat yang bawa wahyu Quran. Namanya Jibril alaihissalam. Dulu Jibril sama Mikail pangkatnya sama. Begitu Jibril bawa wahyu Quran, pangkatnya Jibril naik menjadi Sayyidul Malaikat. Nabi yang paling mulia, Nabi yang diberi Al-Quran. Tempat yang paling mulia, tempat yang diturunkan Al-Quran. Kalau Mekah sudah tahulah ya. Gara-gara Quran, dia ngalahkan tempat di mana seluruh Nabi dan Rasul pernah berkumpul. 124.000 Nabi, 315 Rasul. Dari 25 nama yang ada di dalam Al-Quran, 18 diantaranya itu adanya di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Tapi karena Quran turunnya di Mekah, Mekah mengungguli Baitul Maqdis. Dan ada satu kota yang bukan apa-apa, semulanya bukan apa-apa. Karena Quran juga turun di situ, setelah ayat-ayat yang Makkiyah, ada ayat-ayat yang Madaniyah, di Madinah turun, maka Madinah naik derajat. Lebih tinggi daripada Baitul Maqdis kedudukannya. Itu karena Quran semuanya. Maka semua yang nempel sama Quran akan menjadi yang paling mulia. Masya Allah. Nah, tapi kita sedang bicara tentang bulan-bulan haram. Intinya, inti dari bulan haram itu, kata para ulama, adalah bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah itu, intinya inti adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dari 10 hari pertama Dzulhijjah itu, intinya inti adalah hari Arafah dan hari Nahar. Maka surah wal fajr, demi fajar. Fajar manakah yang dimaksud? Para ulama mengatakan fajar hari Idul Adha. Fajar hari Idul Adha menandai pergantian dari sebelumnya adalah hari Arafah menuju hari Nahar atau hari penyembelihan hewan kurban. Hari haji akbarnya di 2 hari ini. Kemudian walayalin ashr wal fajr, demi fajar, demi malam yang 10. Para mufassir mengatakan malam yang 10 ini maknanya adalah malam yang terjadi sebelum fajar. Tadi di ayat pertama. Wal fajrnya fajar hari Idul Adha. Berarti malam yang 10-nya malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5,
tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. 10 malam yang menandai masuknya bulan Dzulhijjah. Masuknya hari-hari di bulan Dzulhijjah. Karena kata Qamariyah itu hari dimulai dari maghrib. Kalau Syamsiyah, Masehi, itu harinya mulai jam 00. Ya kan? Jadi kalau pergantian tahun, tahun baru itu kan jam 00. Tapi kalau masuk Ramadan itu tanggal maghrib. Maghrib itu sudah, jadi sebenarnya yang betul kalau kemudian mengikuti Qamariyah itu malam Ahad, bukan Sabtu malam. Paham maksudnya? Yang betul ini malam Jumat, ya kan? Bukan Kamis malam. Jadi yang betul malam Jumat, bukan Kamis malam. Itu kalau ikut Qamariyah. Dan kalau Qamariyah malam itu ya sampai subuh. Sebelum subuh masih disebut malam. Karena itu bukan jam 2 pagi. Karena kalau sudah pagi tidak boleh qiyamul lail. Lail itu kan sholat malam. Nah, kalau sudah pagi sudah nggak boleh sholat malam. Karena itu masih disebut malam. Sampai datangnya waktu subuh namanya masih malam. Gitu ya. Ini mendisiplinkan istilah gitu. Walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Kata para ulama, yang ganjil itu hari Arafah tanggal 9, yang genap itu hari Idul Adha tanggal 10. Ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nanti dikutip Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, wahai Imam, manakah yang paling utama, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Imam Syafi'i orang pintar, jawabnya juga pintar. Kata beliau, 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama malamnya karena ada Lailatul Qadar. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama siangnya karena ada hari Arafah, orang wukuf dan orang puasa, yang haji wukuf, yang tidak haji puasa, dan ada hari nahar atau hari penyembelihan hewan kurban. Itu kata beliau. Jadi 10 hari terakhir Ramadan lebih utama malamnya karena ada Lailatul Qadar. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama siangnya karena ada Arafah dan hari nahar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, beliau mengatakan begini, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadzal ashr. Tidak ada hari-hari, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salih fihinna, yang amal-amal soleh di dalamnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada hadal asyr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi tidak ada di waktu yang lain kok amal-amal itu lebih dicintai Allah daripada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang nanya, alhamdulillah sahabat itu kalau nanya jadi ilmu bagi kita. Kata sahabat yang nanya, wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kan jihad fi sabilillah itu amal yang sangat utama. Mosok jihad fi sabilillah di bulan yang lain gak bisa ngalahin amal-amal di bulan Dzulhijjah ini. Kata sahabat itu. Kata Nabi SAW, wala jihadin fi sabilillah illa man kharaja min baitihi binafsihi wa bimalihi thumma lam yarji' min dalika bisyai'in. Kata Nabi SAW, tidak pula jihad fisabilillah bisa menandingi amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kecuali
amal jihad yang orangnya keluar dari rumahnya, membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya, lalu nggak ada yang balik sama sekali. Artinya hartanya juga habis di jalan Allah, jiwanya juga mati di jalan Allah, nggak ada yang pulang. Dari semua itu baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah. Saking dahsyatnya, saking utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Kenapa? Yang pertama, bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui, bulan-bulan yang tertentu. Dulu orang Arab dari mempersiapkan sampai melaksanakan sampai pulang itu 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Disebut Dzulqa'dah bulan duduk-duduk. Kenapa kok bulan duduk-duduk? Habis siap-siap semuanya sudah siap, nunggu berangkat bareng-bareng, itu namanya bulan duduk-duduk, makanya disebut Dzulqa'dah. Kemudian bulan hajinya ya Dzulhijjah. Pulang nanti di bulan Muharram. Masih dalam keadaan kadang-kadang ada yang harus dijaga karena dia mungkin harus berpuasa 3 hari di tanah suci, kemudian 7 hari di negerinya sendiri untuk menebus satu kekurangan dalam hajinya, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Jadi masih bulannya menjaga ihram, itu disebut sebagai bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Ini bulan haji. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi tamunya. Amin. Siapa tahu nanti dari sini, insya Allah ya. Karena kalau dari Indonesia itu antrinya agak lama. Oke, kalau daftar sekarang di Provinsi DIY berangkatnya 34 tahun lagi. Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, itu di atas 40 tahun antrinya. Kan agak lama ya. Agak lama. Kalau di sini katanya bisa lebih cepat, insya Allah. Biayanya juga lebih murah. Oh enggak? Kalau jenengan daftar sekarang di Indonesia terus berangkatnya 30 tahun lagi, saya yakin murah sekarang daftar Jepang. Kalau nanti dihitung dengan yang akan jenengan bayar 30 tahun lagi itu loh ya, maksud saya itu. Insya Allah lebih murah dari Jepang. Karena kalau mau dari Indonesia berangkat cepat, misalnya sekarang Haji Plus, berangkatnya 5-6 tahun lagi. Haji Plus itu ya rata-rata di atas 200 juta, 200 sampai 300 juta. Haji Furoda, daftar sekarang, berangkat sekarang, pakai kuota hajinya Saudi, itu 400 sampai 500, ada yang 600. Murah, insya Allah. Kata kalau sudah bilang murah itu Gusti Allah itu seneng gitu ya. Ya Allah ini rukun Islam gitu ya. Saya kepengen ya Allah. Gitu. Kalau kata Habib Umar Al-Mutahhar, mau diijazai amalan supaya cepat haji. Nah, 1, perbanyak membaca surat Atin. Watini, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Kata beliau karena ada kata wahadal baladil amin dan demi kota Mekah yang aman ini. Kalau kota Mekahnya ini itu dekat apa jauh? Dekat gitu ya. Jadi biar dekat dengan Mekah baca surah Atin. Yang kedua baca surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy. Karena dalam surat Al-Quraisy ada ayat falyabudu rabbahadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Nah, kalau Ka'bahnya ini, maka Ka'bah itu dekat apa jauh? Dekat. Kalau jauh itu. Ya kan? Kalau ini itu dekat. Jadi 1 surat Atin, yang kedua surat
Al-Quraish, yang ketiga surat tanah kalau punya. Iya, surat tanah. Kalau punya lebih dari satu siapa tahu kan gitu ya. Itu bisa dilepas supaya lebih cepat lagi gitu. Jadi itu kata beliau. Tapi insya Allah kita ini dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ribuan tahun yang lalu. Wa adzin fin nasi bil haji, wahai Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Itulah kenapa saya itu senang bercermin kepada Nabi Ibrahim. Itu makna sejati terkenal di langit itu cuma soal waktu, nanti lama-lama terkenal di bumi. Tapi kalau terkenal di bumi itu merepotkan. Check in, petugas check innya minta selfie bareng. Mau boarding, dilihatin orang, jadiin story. Masuk ke dalam pesawat, semuanya nganggo salaman, minta foto, nanya kabar, capek. Itu terkenal di dunia. Dan terkenal di dunia itu cepat hilangi. Setahun yang lalu ada artis yang masih sering, live IG-nya ditunggu, live TikTok-nya ditunggu, gitu ya. Sampai live Shopee-nya aja ditunggu. Ramai sekali. Lalu kemudian dia meninggal. Sekarang sudah nggak pernah live itu. Nggak ada live dari alam kubur. Gitu. Dan orang juga nggak nyari itu ternyata. Orang juga nggak, kalau di nggak ada itu. Jadi betapa cepatnya orang itu melupakan kita. Manusia itu melupakan kita. Maka kalau nyari kekaguman orang, nyari popularitas, nyari disenangi orang, diridhoi orang, itu lelah dan sia-sia. Kayak Nabi Ibrahim, penjenengan bayangkan, waktu Nabi Ibrahim hidup, yang kenal beliau banyak apa sedikit? Sedikit. Dari yang kenal itu, yang sayang banyak apa sedikit? Lebih sedikit. Wong Raja Namrud nggak sayang sama Nabi Ibrahim. Warga kampungnya nggak sayang sampai dia dibakar, kan? Sedikit yang sayang. Dari yang sayang, yang mendoakan, lebih sedikit lagi. Tapi hari ini, ribuan tahun, beliau sudah meninggalkan kita. Itu setiap hari. Kalau muslim itu 2 miliar, katakanlah yang sholat 500 juta. Wis. Itu kan semua baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bayangkan. Disebut-sebut namanya. Makanya kita itu pengen, salah satu fadilahnya bermajelis ilmu seperti ini kan, kata Nabi Muhammad SAW, 4 keutamaannya yang terakhir itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang senang kumpul majelis ilmu, majelis zikir, itu namanya disebut-sebut Allah dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Lebih terkenal di surga daripada di dunia. Nah, nasibnya kayak Nabi Ibrahim itu. Dunia itu makmum nanti. Zaman Nabi Ibrahim sedikit yang kenal. Suruh manggil orang berhaji. Mungkin kalau kita jadi Nabi Ibrahim, ya Allah lah, saya itu nggak punya akun Instagram, nggak punya akun Facebook, nggak punya akun Twitter, nggak punya WhatsApp untuk broadcast, nggak punya. Bagaimana saya memanggil? Tapi panggilannya Nabi Ibrahim bikin orang antri 40 tahun di Indonesia. Kan luar biasa. Ribuan tahun sesudah beliau wafat. Besok berapa itu? Sapi, kambing, kerbau, onta yang akan menjadi kurban. Kurban loh ya, bukan korban. Dalam rangka itibak kepada amalan yang pertama kali beliau lakukan. Insya Allah. Jadi ini pertama Dzulhijjah, bulannya haji. Orang datang dari berbagai penjuru menuju satu titik, kota Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullah. Saya tahun lalu bimbing haji dan semakin merasakan, Masya Allah, betapa kecilnya kita. Kenalan dengan orang sak dunia gitu. Dari berbagai penjuru. Ada orang Yaman yang hajinya itu ifrat. Haji ifrat itu dari datang sampai nanti selesai melontar jumroh hari tasyrik, itu nggak dilepas ihramnya. Dan semua larangan ihramnya dijaga. Kalau orang Indonesia kan hajinya tamattu. Haji tamattu itu artinya haji enak-enak. Karena nanti umroh kudum selesai kita lepas
ihram, nunggu nanti berangkat ke Arafah untuk wukuf baru pakai ihram lagi. Itu orang Indonesia kan hajinya tamattu. Nah, orang yang haji ifrat itu Masya Allah dari awal sampai akhir dijogo, gak motong kuku, gak nyabut rambut gitu ya, gak nyukur-nyukur, gak pakai wewangian, gak kumpul istri gitu kan. Berat sekali. Tapi luar biasa suasananya itu. Apalagi wukuf. Ya Rabbi, wukuf di Arafah itu. Tahun lalu suhunya 51 derajat pas kita wukuf itu. Tapi kuat itu. Itu kalau bukan wukuf mesti gak kuat. Kamu yakin? Itu kalau bukan ibadah mesti gak kuat. Tapi nyatanya kuat. Jadi tahun lalu itu agak kacau, crowded. Kami datang ke maktab yang harusnya tendanya jatah kami udah diisi orang semua. Jadi kami itu nggak kebagian tenda di luar panasan. Kuat itu, Masya Allah. Saya khutbah Arafah di tengah panas itu terik itu kuat itu. Saya kalau bukan karena haji itu nggak akan kuat itu. Dan jamaah saya ada yang malam itu karena bisnya itu terlambat datang. Habis isya mereka berangkat jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah, bablas ke Mina. Itu total 20 kilo, Mbak. Kuat itu. Itu kan balain yang Indonesia orang iso itu. Wallahi itu. Luar biasa. Memang pengalamannya luar biasa. Itu haji. Ini bulan di mana kemudian kita mengadakan muktamar umat sedunia. Dan kita merasakan persaudaraan luar biasa. Kulitnya itu ya kalau dijejer-jejer itu bisa dari paling terang sampai paling gelap. Tingginya juga begitu. Hidungnya juga begitu. Yang paling pesek sampai yang paling mancung. Insya Allah. Itu momen yang luar biasa. Kita merasakan haji. Dan wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kenapa dulu saya pengen banget haji, saya haji di tahun 2015, kemudian mundur karena istri saya hamil tahun 2016 berangkat gitu. Karena bahkan saya sebelum yang lain lah, sebelum nyicil punya rumah, sebelum nyicil punya mobil, daftar haji waktu itu. Zaman dulu antrine 7 tahun. Mendahulukan daftar saya gitu. Urung duwe omah, urung duwe mobil. Bismillah. Karena kita merasakan ini swarga gitu. Ini swarga. Bagian dari hal yang sangat ingin kita. Tapi banyak orang yang mabrur meskipun belum berangkat haji. Niat dulu. Jadi teman-teman niat. Kalau sudah niat, kalau punya tabungan yang daftar, monggo. Tapi bahkan sebelum misalnya duitnya belum ngumpul Ustaz untuk daftar, enggak apa-apa. Yang penting ilmunya dulu. Ilmunya dulu. SMA pernah diajari fikih haji ya. Saya itu pernah ngisi pelatihan manasik haji. Pas saya belum berangkat haji. Ngisi pengajian pamitan haji. Padahal belum berangkat haji. Waktu itu. Tapi sok nerangke. Karena tadi belajar sih yang penting itu. Belajar dulu. Karena itu buka-buka nanti ya, nyari ceramah tentang fikih haji dan umroh, nyari artikel tentang fikih haji dan umroh. Masya Allah. Belajar. Karena kalau sudah ilmu itu berangkatnya hanya soal waktu. Kalaupun tidak berangkat, tercatat di sisi Allah haji. Tercatat di sisi Allah haji. Masya Allah. Ini Dzulhijjah. Wah Ustaz, dan kami yang nggak haji, yang haji wukuf, kita yang tidak haji, puasa Arafah. Karena hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Insya Allah. Itu yaumul idku minan nar. Hari pembebasan dari api neraka. Itu Arafah. Nah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya, ibunda kita Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah hari Arafah apa yang kami baca?
Apa yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku perbanyak untuk dibaca pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah yuhyi wa yumitu ya enggak apa-apa, tapi kalau di teks hadisnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Masya Allah. Kita puasa. Dan puasa Arafah itu maha pemurahnya Allah. Menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Tapi jangan yuk direncanakan. Tahun depan saya mau banyak dosa, lah kok apa? Sudah puasa Arafah gitu. Ya jangan. Tapi intinya puasa Arafah ini menjadi pembersih dosa kita setahun ke depan, setahun ke belakang. Hari Arafah. Makanya Dzulhijjah itu istimewa. Karena bulan haji, karena di dalamnya ada hari Arafah. Dan karena di dalamnya ada Yaumun Nahar, ada hari raya Idul Adha. Kurban itu salah satu ibadah paling lawas. Siapa pertama yang berkurban? Bukan. Putra-putranya Nabi Adam itu sudah kurban. Jadi yang diterima adalah kurbannya Habil yang kemudian memilihkan kambing yang gemuk-gemuk, yang gede-gede gitu ya. Itu sudah dari zaman itu ada ibadah kurban diteguhkan oleh Nabi Ibrahim dan dilaksanakan oleh kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Mekah Nabi SAW sudah dikatakan kepada beliau, fasalli li rabbika wanhar. Ini kan surat favorit ya kalau imam. Kalau sholat biar cepat gitu. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar. Maka sholatlah untuk Allah dan sembelihlah hewan kurban. Kata Imam As-Suyuti, karena sholat adalah ibadah utama dari badan, sedangkan kurban adalah ibadah utama dari harta. Jadi ibadah utamanya badan itu sholat, ibadah utamanya harta itu kurban. Kalau mampu, monggo, bismillah. Diniati kurban. Karena tidak bisa nyembelih di sini, mungkin dititipkan di keluarga yang di Indonesia, agar disembelih di kampung, atau disembelih di daerah bencana, atau disembelih di daerah rawan-rawan akidah ya, di pelosok-pelosok yang membutuhkan, yang belum banyak orang berkorban. Insya Allah itu akan menjadi amal utama. Saya yakin kurban, sedekah, dan semuanya itu nggak pernah mengurangi kekayaan. Gak pernah mengurangi rezeki. Mengurangi rekening iya, tapi cepat nanti pulihnya. Kalau saya dulu malah lebih ajaib lagi, ada Pak Haji Kartubi di Purworejo, itu sahabatnya guru saya Allahyarham Haji Muqtadir Khalil Plausan. Itu beliau zaman dulu kan, zaman Orde Baru, berangkat haji itu nggak antri. Daftar tahun ini berangkat tahun itu. Beliau itu bimbang, ya Allah aku duit arep haji ning iki yo wayahe anak mlebu kuliah. Aku rembugan sama keluarga. Terus pun tiba tanya anaknya, lah ya kowe waktune kuliah ele ning kok bapak ki pengen banget haji, urung haji ele wis umur semene. Anaknya ridho, berkorban, mengatakan, pun Pak, mboten usah dipikir kuliah saya tak usaha cari beasiswa atau dos pundi, pokoknya bapak berangkat haji mawon. Bismillah, berangkat haji. Pulang haji, anaknya juga alhamdulillah sudah dapat beasiswa, gitu ya. Itu pulang haji itu pakai jas. Jasnya itu beli di Mekah. Jadi beli jas di Mekah itu. Dipakai untuk pulang, gimana rodok bangun wis kaji kan gitu.
Jadi kata Gus Bahak dulu, santri-santri itu nggak boleh pakai peci putih untuk menghormati orang-orang kampung yang jual tanah, jual sapi untuk haji. Karena mereka pakai peci putih itu dengan jual tanah, jual kebun, jual sapi. Kok santri nyelekiti orang adol apa-apa kok nganggo peci putih gitu. Itu rasa sopan gitu ya. Gitu. Jadi pulang itu pakai jas. Allahu Akbar. Ketika sampai di rumah itu jasnya itu ganjel. Jasnya itu ganjel. Terus ganjel itu apa ini kok koyok kotak gitu ya. Ganjel. Terus itu dibedel jas itu. Isinya duit jumlahnya persis sama dengan yang dibayarkan ketika berangkat haji. Itu wallahu alam ya karomahnya beliau orang soleh luar biasa. Tapi itu jadi keyakinan bagi saya bahwa yang namanya dilepas untuk haji, dilepas untuk korban, dilepas untuk ibadah itu nggak ngurangi rezeki sama sekali. Teman-teman buktikan. Alhamdulillah, saya belum pernah ada dengar orang bangkrut karena sedekah, orang bangkrut karena haji, orang bangkrut karena enggak. Allah itu enggak membutuhkan harta kita. Allah itu sogih. Jadi kita mengeluarkan harta itu, mau hartanya juga dari Gusti Allah, nyambut gawenya juga dari Gusti Allah, penjaringan semuanya ditakdir, nyambut gawe di Jepang, kira-kira gajinya tikel 10 timbang di Indonesia toh, gitu. Misalnya begitu ya, itu bagian dari Masya Allah. Jangan ditumpuk-tumpuk. Harta itu manfaatnya kalau dibelanjakan, karena kalau ditumpuk-tumpuk nggak manfaat. Iya kan? Ya berarti nggak manfaat kan masih ditumpuk-tumpuk kan itu. Apalagi lain numpuk kesuwen, selak tua, pas tua, arep mangan enak, kata dokter jangan Pak kolesterolnya. Mangan manis jangan Pak diabetesnya lu. Mau makan asin jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang jangan Pak asam urat Pak. Padahal asam urat itu ya kalau kacang itu menurunkan asam urat. Menurunkan apa menaikkan? Hah? Kacang itu menurunkan asam urat atau menaikkan asam urat? Menurunkan, dari perut turun ke kaki. Gitu. Jelas itu. Jadi Masya Allah, ini keyakinan kita. Jadi kalau soal harta, fasholli li rabbika wanhar. Hari-hari Idul Adha sampai hari-hari Tasyrik itu adalah hari-hari di mana Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang luar biasa, di antaranya dengan mengalirkan darah hewan kurban. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa huwa min taqwal qulub, dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, senang ada bulan Dzulhijjah, senang ada hari Arafah, senang ada Idul Adha, itu min taqwal qulub, termasuk tanda ketakwaan hati. Nah, apa saja amalan yang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, amal-amal pada hari itu jauh lebih dicintai Allah dari apapun juga. Gak ada tandingannya. Satu, memperbanyak zikir. Zikirnya dalam bentuk apa? Takbir dan tahlil. Dan juga tahmid. Bahkan dulu Sayyidina Umar bin Khattab sejak hari pertama bulan Dzulhijjah itu kalau masuk ke pasar itu takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau di sini ya jangan ya. Kita misalnya dalam hati terus memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, itu zikir. Yang kedua, puasa. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini puasa. Dan puncaknya nanti tanggal 9 disebut puasa Arafah. Wah, kalau cuma 1 hari iman-iman, boleh tambahi tanggal 8. Namanya tarwiyah. Puasa tarwiyah. Kemudian, wah kalau 2 kurang tat, yo boleh Senin Kemis pas 10 hari pertama, boleh dijadikan puasa Daud, selang-seling, boleh.
Mau puasa full dari tanggal 1 sampai 9 juga boleh. Ini memperbanyak puasa, amalnya dulu para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau saya kerja konstruksi Pak Ustadz, menyesuaikan ya. Kalau memang tidak mungkin untuk puasa ya jangan dipaksakan. Amal lain ada, ya, tapi puasa. Yang jelas sunnahnya Idul Adha bedanya dengan Idul Fitri apa? Kalau Idul Fitri itu satu ya bedanya. Takbirnya itu cuma sejak terbenam matahari tanggal 30 masuk tanggal 1 Syawal malam itu sampai sholat Id dan khutbah Id selesai. Syiar takbirnya. Takbir Idul Adha itu bablas sampai hari tasyrik. Diperbanyak takbirnya. Maka dulu orang Jawa menyebut Idul Adha itu bodoh besar. Idul Fitri itu bodoh kecil. Jadi Idul Fitri itu hari raya kecil. Kalau Idul Adha itu hari raya besar. Yang kedua yang membedakan Idul Fitri Idul Adha, penjenengan kalau Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat sholat Id makan dulu. Untuk membedakan dengan hari-hari bulan Ramadan. Jadi harus makan dulu. Sangat disunnahkan, dikokohkan, meskipun cuma air putih. Harus diisi dulu perutnya. Jangan berangkat sholat Id dalam keadaan seakan-akan berpuasa. Enggak. Diisi perutnya. Itu kalau Idul Fitri. Idul Adha sebaliknya. Karena 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka pada hari Nahar tanggal 10 hari Idul Adha itu jenengan berangkat sholat itu disunahkan tidak makan, tidak minum. Bukan puasa, karena haram puasa Idul Adha, tetapi disunahkan makan dan minumnya sesudah sholat Idul Adha. Kalau Rasulullah malah makannya itu makan dari sembelian kurbannya. Tapi kalau di Indonesia panitianya agak lambat, repot itu. Dagingnya baru datang jam 3. Nah, tapi kalau dulu Rasulullah itu sampai dengan seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya sunnahnya makannya sesudah sholat Idul Adha. Makanya kalau bisa sholat Idul Adha itu jangan siang-siang. Lebih gasik, lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Itu lebih utama. Begitu. Ini tutup tadi. Rasulullah SAW mengatakan, afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling baik itu haji yang memperbanyak talbiyah dan memperbanyak sembelian hewan kurban. Jadi kurban itu tidak ada batas atasnya, mau berapapun boleh. Karena ada yang tanya, wah saya sudah kurban di rumah saya, ini kok ada tawaran untuk kurban di Palestina misalnya. Kalau masih ada tabungan, boleh. Tidak ada batas, karena Rasulullah itu pada saat haji wada, beliau kurban 100 ekor unta. Waduh kok, yang itu sulit ditiru Pak Ustaz. Ya, Rasulullah itu ada yang gampang ditiru, ada yang sulit ditiru. Pernah juga beliau itu korban dalam keadaan belum punya apa-apa di Madinah, itu korbannya 1 ekor. Wedus, kambing. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah ini adalah korbanku, dan korban dari umatku yang belum mampu berkorban. Itu 1 kambing. Ya Rasulullah juga lagi miskin waktu itu. Awal hijrah di Madinah. Itu korban 1 ekor. Kalau itu kan agak gampang gitu. Ya, oleh yang pada saat beliau menjelang wafat di hari Haji Akbar, di Haji Wada, itu Rasulullah korbannya 100 ekor. 63 ekor disembelih sendiri. Itu juga staminanya luar biasa loh. Saya ini tukang nyembelih, dan saya itu biasanya ya karena memberi kesempatan juga kalau di Jogokarian nyembelih 7, nyembelih 8, yang lainnya diserahkan yang muda-muda begitu kan. Itu nyembelih 8 ya kesel loh itu. Rasulullah itu nyembelih 63, kebayang gitu. Nyembelih 63 ekor. Sisanya disembelih Sayyidina Ali bin Abi Thalib 37 ekor, total 100 korbannya beliau. Itu saking beliau ingin memuliakan bulan Dzulhijjah. Maka mari teman-teman, tadi yang pertama adalah amalnya dzikir, takbir, tahlil, tahmid. Yang kedua adalah puasa bagi yang memungkinkan mampu. Yang ketiga kurban. Yang keempat sedekah semampunya. Misalnya, waduh belum mampu kurban, ya nggak apa-apa, ganti dengan sedekah.
berbagi dengan teman-teman di hari raya Idul Adha atau hari tasyrik itu. Hari tasyrik itu kan hari makan-makan. Yo pisan-pisan traktir wagyu halal kancane ngono ya. Misalnya gitu ya, itu dalam rangka syiar gitu ya, makan daging. Karena kata para ulama hari tasyrik itu salah satu maknanya hari makan-makan. Dan yang dimaksud makanan di situ daging gitu. Jadi itu khusus gitu. Ini saya kira sambutan kita terhadap bulan Dzulhijjah yang sangat agung. Dan tadi penjenengan sedekah, penjenengan takbir, penjenengan tahmid, tahlil, penjenengan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak ada tandingnya. Karena itu amal yang paling dicintai Allah. Bahkan tidak bisa ditandingi orang yang jihad, kecuali yang jihad membawa semua yang dia punya, lalu nggak ada yang kembali. Sampai sebegitunya keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita memuliakan bulan Dzulhijjah ini, berkah bagi kita, dan kita berdoa kepada Allah. Semuanya yang hadir, semuanya teman-teman di Kunma, diberi kesempatan Allah menjadi tamu-tamunya, merasakan tanda-tanda kebesaran Allah di tanah sucinya, bertamu kepadanya, dan juga berziarah berkunjung kepada kekasih kita Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.